Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fajar Trikusuma dari kelas 11 MIPA 2 absen 30. Di sini saya ingin sedikit membahas tentang hukum Bernoulli. Yang pertama kita bahas adalah siapakah Daniel Bernoulli. Beliau merupakan seorang matematikawan dan juga fisikawan yang lahir di kota Swiss. Beliau ini lahir di keluarga Bernoulli yang dimana pada masanya keluarga Bernoulli merupakan keluarga yang terkenal akan hebatnya dalam ilmu matematika, sehingga hal ini membuat Daniel dididik oleh keluarganya pada bidang matematika, dan juga pada tahun 1721 ia telah menjadi seorang dokter. Akan tetapi karena pada dasarnya beliau adalah seorang ilmuwan yang senang melakukan riset, ia lebih sering melakukan penelitian. Contohnya, salah satu penelitiannya dengan tema menerapkan teori matematika di dalam fungsi baru-baru. Tidak hanya matematika, ia juga menerapkan hukum-hukum Newton pada partikel-partikel yang kecil, terutama unsur gas dan cairan. Pada tahun 1728, ia menggunakan teori matematika untuk memecahkan masalah hukum tentang gas. Pada tahun 1738, beliau menerbitkan buku yang berjudul Hydrodinamika. Buku ini membahas secara mendasar dan mendetail mengenai pergerakan benda cair. Pada tahun tersebut pula menjadi tahun terbitnya teori hukum Bernoulli yang sampai sekarang kita gunakan. Akan tetapi sebenarnya apa alasan Bernoulli melakukan penelitian terhadap benda cair dan benda gas? Jadi awalnya ketika beliau menjadi seorang dokter, ia mendapati pasien dengan gangguan aliran peredaran darah. Ternyata terjadi penyumbatan pada alirannya. Hal inilah yang mendasari penelitian beliau dalam pergerakan benda cair. Katakanlah bahwa ada sebuah air mengalir dari sebuah pipa dengan luas penampang A dengan gaya F dan juga panjang S. Maka dapat dikatakan bahwa usahanya dapat dirumuskan gaya kali S panjangnya. Nah, jika kita kaitkan dengan tekanan, maka rumusnya tekanan merupakan pressure sama dengan F per A, sehingga gaya ini dapat diganti dengan tekanan dikalikan luas penampang, sehingga usaha sama dengan P dikalikan A dikalikan S. Dan juga seperti yang kita ketahui, ketika alas penampang dikalikan dengan panjang itu merupakan volume, sehingga usaha dari fluida untuk mendorong atas pengaruh tekanan dan juga gaya dapat dirumuskan sebagai W sama dengan P kalikan V. Dalam aliran fluida juga akan berlaku persamaan kontinuitas yang bertuliskan A1 dikalikan V1 sama dengan A2 dikalikan V2. A1 dikalikan V1 sama saja dengan debit, yang dimana dituliskan dengan Q1, sehingga Q1 sama dengan Q2. Q sendiri merupakan perpindahan volume setiap waktunya, sehingga dV1 dikalikan per dt1 sama dengan dv2 per dt2. Jika kita hilangkan waktunya, dapat dikatakan bahwa V1 sama saja dengan V2. Nah, jika dilihat dari contoh gambar tersebut, dapat dikatakan bahwa luas penampang pada yang pertama dirumuskan dengan W1 dikalikan P1 dikalikan V1, sedangkan di penampang kedua W2 dikalikan P2 dan juga V2. Tapi seperti yang kita ingat, V1 dan V2 ini bernilai sama, sehingga P1 dikalikan V dan juga P2 dikalikan V. Karena mendorong fluida dari penampang 1 ke penampang 2 terdapat usaha yang menghilang, maka dapat dituliskan bahwa W1 lebih besar daripada W2. Mengapa W1 lebih besar? Karena agar fluida dapat naik dari penampang 1 ke 2. Nah, sedangkan usaha yang hilang tersebut dapat dituliskan sebagai W1 dikurangi W2. Hal ini untuk merubah atau menaikkan energi mekanik yang mengalir. Maka W1 dikurangi W2 merupakan delta energi mekanik. Kalau begitu, W1 dikurangi W2 adalah delta energi potensial ditambahkan delta energi kinetik.
dan juga W1 dikurangi W2 dituliskan sebagai P1 dikalikan V dikurangi P2 dikalikan V sama dengan energi potensial 2 dikurangi energi potensial 1 ditambahkan dengan energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1, dan dapat dilebih sederhanakan sebagai V dikalikan P1 dikurangi P2 sama dengan MGH2 dikurangi MGH1 ditambah setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Jika seluruhnya dibagi dengan volume, maka dapat dituliskan P1 per P2 sama dengan M per volume dikalikan GH2 dikurangi M per volume dikalikan GH1 ditambah setengah M per volume dikalikan kecepatan 2 kuadrat dikurangi setengah M per volume dikalikan kecepatan 1 kuadrat. Dan juga untuk massa per volume dapat disederhanakan lagi dengan menuliskan rho, yang dimana rho sama dengan M per volume. Maka P1 dikurangi P2 adalah rho GH2 dikurangi rho GH1 ditambahkan setengah rho kecepatan 2 kuadrat dikurangi setengah rho kecepatan 1 kuadrat. Kemudian di sini jika semua yang memiliki nilai 1 dan semua yang nilai 2 dikumpulkan dapat dituliskan sebagai P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama nilainya dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, persamaan inilah yang dimaksud dengan persamaan Bernoulli, yang dimana setiap pergerakan fluida maupun dari atas ke bawah bernilai sama, sehingga P ditambah rho GH ditambah setengah rho PV kuadrat bersifat konstan. Jadi untuk beberapa penerapan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pada yang pertama adalah parfum ataupun obat nyamuk yang berbentuk semprot. Yang kedua adalah selang yang disempitkan. Yang ketiga ada venturimeter. Yang keempat ada tabung pitot. Yang kelima ada tangki bocor. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan mencoba untuk mengerti apa yang saya katakan. Mohon maaf jika memang ada salah-salah kata yang cukup untuk membuat bingung. Tapi saya harap dengan video ini teman-teman dapat lebih mengerti apa itu Bernoulli. Saya Rizky Fajar Trikusuma, izin undur diri.